Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Irma Dwi Tantri selaku dosen pengampu mata kuliah IPA Biologi, dan tak lupa juga kepada teman-teman semua khususnya kelas 3 PGNIB yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Wanda Hamidah dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator yang akan mempresentasikan tentang plantae. Yaitu sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Wadhani Nurul Inayah. Yang kedua, Indana Fariha Khomsah. Yang ketiga, Nisaul Marifat Tri Setianingsih. Yang keempat, Nabilah Wanda Hamidah. Yang kelima, Amilah Musin. Yang keenam, Nida Marifatul Hidayah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya kasih kepada pemateri. Untuk pemateri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebelumnya kita semua sudah belajar mengenai protista. Ya, salah satunya ada protista mirip tumbuhan. Nah, itu kan baru mirip. Nah, pada kesempatan kali ini dengan kelompok 4 itu membahas mengenai plantae atau tumbuhan. Ya, sebenar-benarnya tumbuhan, bukan hanya mirip dengan tumbuhan. Tumbuhan sendiri itu merupakan makhluk multiseluler eukariotik yang mana ada sel-sel dan masing-masing sel itu memiliki inti sejati, dan masing-masing organel itu menempel atau terkait dengan membran. Asal tumbuhan sendiri itu dari mana sebenarnya? Nah, tumbuhan itu berasal dari evolusi alga hijau, ganggang hijau pada zaman purba dulu. Karena ada penelitian yang memaparkan bahwa alga itu termasuk memiliki klorofil dan memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan tumbuhan pada masa sekarang, seperti yang telah dibahas pada protista mirip tumbuhan pada kesempatan sebelumnya. Kemudian ciri-ciri tumbuhan seperti yang telah saya paparkan tadi, tumbuhan itu termasuk multiseluler, kemudian memiliki klorofil A dan klorofil B. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk berfotosintesis. Nah, dari fotosintesis itu kemudian tumbuhan disebut dengan makhluk hidup autotrof. Karena apa? Ya karena akibat fotosintesis tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu yang sangat membedakan antara tumbuhan dengan hewan, yaitu terletak pada selnya. Pada tumbuhan itu memiliki dinding sel dan masing-masing memiliki ketebalan yang berbeda. Sedangkan pada hewan itu tidak ada dinding sel. Kemudian tumbuhan atau plantae itu, kingdom plantae itu terbagi menjadi dua berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh. Yang pertama itu tumbuhan yang berpembuluh, itu misalnya tumbuhan lumut. Kemudian yang tidak berpembuluh itu ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu ada tumbuhan dikotil dan monokotil atau berkeping 2 dan berkeping 1. Paku adalah divisi dari kingdom plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengakut. Pteridophyta berasal dari kata pteron atau sayap dan phyton atau tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kromus atau bersipora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya berbentuk daun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah akar, batang, daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Dapat ditemukan di air,
tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporagium. Kotak spora terkumpul dalam sorus. Sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helai daun, mengalami pergiliran keturunan metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut genesis sporifit. Daun yang masih muda menggelung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora, disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis, tidak berbunga. Umumnya memiliki rizom, batang terdapat di dalam. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema tunas. Gema adalah anaka pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual genetik melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin gemetogonium. Gemetogonium jantan enteradium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum, seperti halnya tumbuhan lumut. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Struktur filum paku. Yang pertama, bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliputra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Batang. Pada sebagai jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rindang, mungkin menjalar atau sedikit tegak jika munculnya atas permukaan tanah. Batangnya sangat pendek, sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, ada batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang, misalnya Alosopila dan Chithea. Yang kedua, daun. Bentuknya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk, daun dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil, yaitu penjelasannya mikrofil yaitu daun yang berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Yang ketiga, mikrofil. Daun ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, belum memperhatikan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Yang keempat, mikrofil. Merupakan daun yang berbentuk besar, bertangkai dan bertulang daun, beserta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunan telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata atau mulut daun. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut fruit dan keseluruhan daun dalam satu tangkai daun tersebut. Jika diperhatikan pada permukaan bagian daun terdapat berupa titik-titik hitam yang disebut sorus. Dalam sorus terdapat kumpulan storangla yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Tidak semua daun paku memiliki sorus. Daun paku memiliki sorus merupakan daun fertil yang disebut daun sporofil. Daun paku yang tidak milik sorus disebut daun steril.
Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Daun ini disebut daun trofofil. Pengertian tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut dalam bahasa Yunani, Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom plantae yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah terdiferensiasi eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk ke dalam plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut, diantaranya ialah kolumera adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. Yang kedua, seta atau batang. Yang ketiga, apophysis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. Yang keempat, vaginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding Archegonium. Dan yang terakhir, calyptra atau cup, yakni dapat berasal dari sebuah dinding Archegonium atas menjadi cup kotak spora. Klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun atau Bryophyta, lumut hati atau Hepaticophyta, dan lumut tanduk atau Anthocerotophyta. Yang pertama, lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda sehingga dapat dibedakan mana individu jantan, mana individu betina. Ciri-ciri lumut daun. Yang pertama, talus gametofit, tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Yang kedua, talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. Yang ketiga, Archegonium dan Antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporangium. Yang keempat, talus sporofitnya merupakan sporangium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Yang selanjutnya, gametofit tumbuh tegak atau merayap, berkembang dari protonema, mempunyai daun, batang, dan rizoid multiselular. Daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan ujung tengah tersusun melingkaran batang atau spiral. Archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk calyptra. Kapsul bagian bawah mempunyai stomata dan bersifat fotosintesis. Tidak ditemukan adanya elater. Kapsul mempunyai kolumella pecah dengan gigi-gigi peristom. Dan yang terakhir, selama perkembangan kapsul, tingkai atau seta bertambah panjang secara perlahan. Fungsi lumut daun membantu mengatasinya karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat kemarau sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur, mensuplai oksigen. Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki zat hijau, layaknya tumbuhan lain. Lumut juga melakukan fotosintesis. Yang kedua, lumut hati atau Hepaticophyta. Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai banyak hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Phalophyta ke Psammophyta. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Ciri-ciri lumut hati gametes yaitu talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rizoid.
Yang kedua, talus gametofitnya mempunyai bentuk pipih dorsiventral. Yang ketiga, pada permukaan dorsal gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. Dan yang terakhir, talus sporofitnya mempunyai ukuran sangat kecil sehingga nyaris tidak nampak. Fungsi lumut hati adalah yang sudah melalui berbagai proses bisa dimanfaatkan sebagai tindakan pertolongan pertama apabila terkena racun ular. Namun, itu hanya sebagai pertolongan pertama untuk menetralisir racun, karena agar segera pulih harus tetap membawa pasien ke dokter untuk diisap racun sepenuhnya. Selain itu, lumut hati juga dapat mengobati penyakit hepatitis C sebagai bahan obat antiseptik atau obat luka, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang terakhir, lumut tanduk atau Anthoceropsida. Lumut tanduk atau Anthoceropsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Spora matang akan dilepas oleh sporangium yang pecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Gametofit yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Ciri-ciri lumut tanduk: akar masih berupa rizoid. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Kemudian talus gametofit mempunyai bentuk pipih dorsiventral. Kemudian terciptanya gametangium atau antheridium dan archegonium di permukaan dorsal talus gametofit. Kemudian talus sporofitnya menyerupai bentuk tanduk atau jarum yang ramping atau kecil, dan pertumbuhannya terjadi sebab pembelahan sel-sel dasar pada daerah kaki. Yang terakhir, struktur tubuh lumut tanduk berupa talus, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang. Lumut tanduk mempunyai sel yang hanya terdiri dari satu kloroplas. Fungsi lumut tanduk adalah lumut tanduk memberikan kesuburan bagi tanah. Lumut yang menumpang di tanah memberikan perlindungan bagi tanah dari paparan sinar ultraviolet diberikan matahari kepada tanah. Dengan adanya lumut ini membantu menyerap cahaya yang berlebihan tersebut agar tanah tetap lembab dan subur. Lumut itu merupakan salah satu tumbuhan yang masih sangat sederhana karena belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Perkembangbiakan lumut itu ada dua. Yang pertama itu namanya sporofit, dan yang kedua adalah gametofit. Yang sporofit itu hasilnya adalah spora, dan yang gametofit itu menghasilkan gamet. Sistem reproduksi generatif pada tumbuhan lumut itu sebagai berikut. Lumut itu umumnya yang sering kita jumpai itu dapat menghasilkan sel kelamin pada satu individu itu dapat menghasilkan sel sperma dan menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian terjadi fertilisasi apabila sperma itu sampai pada ovum dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora jatuh pada tempat yang tepat untuk hidup lumut, maka spora tersebut akan berubah dan bertumbuh menjadi protonema, yang kemudian protonema akan bertumbuh menjadi lumut dewasa yang mana dapat mempunyai dua sel kelamin dan siklus terus berulang. Selain berkembangbiak dengan generatif, lumut juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan kuncup atau gema. Gema merupakan struktur mangkuk kecil yang mengandung kumpulan lumut kecil pada lumut hati yang berfungsi untuk reproduksi aseksual. Kemudian ada juga fragmentasi. Fragmentasi itu terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Manfaat tumbuhan lumut. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa lumut adalah termasuk tumbuhan perintis, maka lumut itu ketika sudah terurai, sudah mati, itu menghasilkan nutrisi yang dapat
menjadikan tumbuhan lain itu tumbuh dengan baik di daerah tersebut. Kemudian manfaat lumut yang lain itu sebagai penyedia oksigen dan air, karena bentuknya itu hampir mirip seperti spons ya ketika banyak. Kemudian sebagai penyerap polutan. Lebih spesifik lagi manfaat lumut bagi manusia yaitu sebagai obat. Ada obat untuk antibiotik, ada juga untuk penyakit jantung, hepatitis, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.